Kami mengucap syukur ada lagi kesempatan untuk kami beribadah, mengucap syukur atas semua yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan dengarkan kebenaran firman Allah yang merupakan bagian inti dari pertemuan ibadah ini. Karena itu mari kuduskanlah kami sekalian, baik yang mendengarkan bahkan yang memberitakan. Sebab kebenaran-Mu itu akan membenarkan kami pada waktu kami menerimanya. Hati pikiran kami, konsentrasi kami, Tuhan persiapkan tertuju bagi firman-Mu saat ini. Hamba yang Tuhan percayakan untuk kesekian kalinya ada lagi di sini. Hamba bersyukur oleh anugerah-Mu, hamba ada lagi di sini mendapat kepercayaan yang mulia. Layakkan hamba orang yang berdosa, karena cemar dan kotor berbagai kelemahan. Dan Roh Kudus mari tuntun dalam kuat kuasa hikmat dan pengurapan-Mu. Katakan apa yang Tuhan mau kami dengarkan hari ini. Kami diizinkan kuasa asing iblis setan manapun menghalangi kami, mengganggu perhatian kami berbagai caranya. Kami sepakat kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus kuasai hati pikiran kami. Ruangan di mana kami ada, atmosfer ini Tuhan kendalikan. Dan biarlah kami semua dalam keadaan tenang untuk menyambut firman-Mu dengan sukacita. Berbicaralah, kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam perkenanan Tuhan. Mohon maaf, mesti saya ada beberapa minggu yang lalu, tapi oleh karena berbagai kesibukan pelayanan sehingga baru saja saya ada lagi di sini. Terima kasih untuk kesempatan masih Tuhan berikan untuk saya ada lagi di sini. Baik, saya ajak kita mempersiapkan satu bagian firman Allah yang terpilih dari Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Yohanes pasal 9 ayat 4. Satu ayat ini kita baca secara bersama-sama. Yohanes pasal 9 ayat yang ke-4. Hitungan ketiga kita akan mulai membacakannya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Sekali lagi 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian sore hari ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pernyataan Yesus ini berkenaan dengan, kalau kita baca keseluruhan cerita Alkitab itu dalam pasal 9, Injil Yohanes, berkenaan dengan seorang anak yang lahir sudah buta, atau buta sejak lahir. Lalu para murid memiliki kesimpulan bermacam-macam. Ada yang mengatakan itu karena faktor turunan, ada yang mengatakan bahwa karena orang tuanya atau juga karena dirinya sendiri. Tapi Yesus bilang tidak. Dia mengalami hal yang demikian adalah dengan maksud supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Maka berlanjutlah pada ayat ini bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan. Yesus menyatakan ini paling tidak bahwa supaya para murid memahami bahwa yang seperti ini harus dikerjakan. Harus berarti tidak bisa tidak. Sebuah keharusan, kewajiban mengerjakan pekerjaan ini. Pekerjaan melayani sesama. Ya. Kalau tidak ada hal yang demikian, bagaimana? Kapan kita mengerjakan pekerjaan yang Tuhan maksudkan? Salah satunya ini. Pekerjaan memberi perhatian, kepedulian bagi orang lain yang membutuhkan perhatian dan kepedulian kita. Ini bagian, salah satu. Nanti sebentar dalam ulasan, saya akan sentili sampai ini juga.
Ini salah satu pekerjaan. Saya ketika merenungkan pernyataan Yesus ini mengandung makna yang luas, ya. Arti yang luas. Mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus Yesus ke dalam dunia. Selama masih siang. Selama masih siang ini juga memiliki arti masih ada kesempatan, masih ada waktu. Tetapi juga selama masih siang ini berbicara masih ada hidup. Orang mati tidak mungkin bangun dan mengerjakan pekerjaan yang demikian. Amin. Selagi masih hidup, kerja sudah ini. Ini bicara siang. Selagi masih sehat, masih ada napas, ini bicara siang. Akan datang malam, akan datang di mana kita, waktu di mana kita tidak berdaya lagi. Artinya kita sudah mati. Kita tidak bisa ada kesempatan untuk bekerja lagi. Begitu. Nah karena itu saudara, saya dalam tuntunan Roh Kudus akan membawa kita untuk menemukan maksud pernyataan Yesus tentang mengerjakan pekerjaan macam apa selama masih siang. Pekerjaan yang dimaksud oleh Yesus itu pekerjaan yang model seperti apa. Gitu. Kalau ngomong pekerjaan ini, orang berlomba-lomba untuk bagaimana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat sementara, ya. Tapi Yesus omong ini pekerjaan yang bersifat kekal, ya. Mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini bahwa yang pertama, saudara, pekerjaan macam apa Yesus maksudkan? Harus dilakukan selagi masih siang atau masih ada waktu, masih kita hidup. Kerjakan ini pekerjaan ini. Saudara-saudara, kita perhatikan satu ayat firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Ibrani 3 ayat 13. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi nasihatilah seorang yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang... Ya, saudara, pekerjaan yang pertama ini, saudara lihat, pekerjaan menasihati seorang akan yang lain selama masih dikatakan hari ini, atau masih siang, atau masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih ada hidup. Pekerjaan menasihati seorang yang akan yang lain. Salah satunya hari ini saya berdiri dan menasihati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini pekerjaan menasihati, memperingatkan, menegur, mengajar. Ya. Saudara, waktunya akan berakhir, saudara tidak bisa melakukan pekerjaan yang satu ini. Pekerjaan mengajar atau menasihati, memperingatkan. Bayangkan kalau suami kita, istri kita, anak kita, papa kita, mama kita, saudara kita sudah meninggal, baru kita pergi nasihat dia di kuburan. Kan itu. Orang sudah otaknya kurang bagus. Ya. Waktu masih hidup, lu ada di mana? Kau nasihat sama dia, sudah mati baru. Hei kakak sayangnya, aduh bapak sayangnya. Sebenarnya bapak tuh masih hidup, tapi karena bapak, karena apa? Maksudnya apa? Kasih tahu dia waktu dia masih ada. Bapak tuh gemarnya begini, gemar bikin apa, dosa apa. Mama tuh pembiasa dosa apa. Anak itu pembiasa-biasa bikin dosa apa. Kasih tahu dia waktu dia masih hidup, masih ada. Supaya dia dengar dan masih ada waktu untuk dia merubah, dia memperbaikinya. Setelah mati, setelah meninggal, waktunya sudah selesai. Tidak bisa lagi mengerjakan itu. Tapi tidak sedikit orang Kristen hari ini masih juga ada yang melakukan hal yang sungguh sangat bodoh menurut pandangan Alkitab. Omong-omong, ada yang sudah meninggal masih di peti, masih di tempat tidur, dia datang ngomong-omong, omong di telinga, kus-kusu. Kus-kusu mau bikin apa di telinga? Begitu. Menjelang mau tutup peti di kus-kus memang, bisik-bisik. Aneh-aneh saja ya, tradisi budaya yang tidak ada landasan Alkitab, landasan kebenaran. Ya. Apalagi kalau bilang ya, mohon keluarga untuk penghormatan terakhir, ada data pesan begini, ada data bisik ini, mau bikin apa? Dia ada dengar selalu. Yang ada adalah orang bilang, kesian, menangis-menangis, dia tahu sedih, dia suka lainin jiwa.
adalah omongan orang mati. Bagi apa? Ya. Orang mau ngomong apa tuh masih hidup, kuliah. Coba dia dengar, dia tahu apa yang kita omong. Gitu ya. Amin. Alkitab mengatakan kita orang mati itu dia berada di negeri segala lupa. Saudara tahu negeri segala lupa, berarti dia ada tahu apa? Dia ada di negeri segala lupa. Nah, bagaimana dia menangkap setiap yang kita katakan? Bagaimana mendengarkan apa yang kita omong? Kan begitu. Karena itu katakan sesuatu kepada orang tersebut selagi dia masih hidup, bicara tentang masih siang. Amin. Omong apa omong sudah. Nasihat apa nasihat sudah. Tegur apa tegur sudah. Yeskiel 3 ayat 18 di sana bilang, kalau orang jahat itu mati dan engkau tidak omong apa-apa untuk dia pun kejahatan, dia pun dosa, waktu dia mati, maka engkau tanggung apa yang dia buat. Nyawanya dituntut daripada kita yang tidak sempat omong apa-apa. Nah, kita mau pikul kita punya, kok mau pikul tambah dia punya. Begitu ya. Karena apa? Waktu dia masih hidup kita tidak bicara apa-apa tentang orang yang melakukan kejahatan ini. Akhirnya dia mati dalam dosanya. Kita yang sempat berada di sekitar dia tidak pernah ngomong apa-apa untuk dia. Waduh, kita dituntut karena kita tidak melakukan pekerjaan menasihati ini selagi orang itu masih ada. Kan begitu. Karena itu saudara kasih dalam kasih Kristus, ini yang dimaksudkan Yesus, salah satu pekerjaan. Saudara tahu Yesus ketika ada dalam dunia, dimanapun Yesus ada, dia harus mengajar, dia harus menasihati, dia harus menegur, dia harus memperingatkan banyak orang di setiap kesempatan. Yesus kerjakan ini terus. Pekerjaan mengajar, pekerjaan menasihati. Dimanapun Yesus omong. Mau omong dengan para murid, mau omong dengan banyak orang, dia omong terus. Ya, duduk bawa omong, jalan juga bawa omong. Coba kita lihat. Ya. Dalam teks kebenaran Tuhan, dalam Ulangan pasal 6 ayat 7. Ulangan 6 ayat 7. 1, kita sama-sama 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Omong itu ulang-ulang. Pekerjaan menasihati masih dikatakan hari ini, masih dikatakan masih ada kesempatan, masih ada hari hidup. Menasihati ini tidak bisa sekali dua kali. Berulang-ulang berarti terus menerus. Ada orang bilang, bisa omong-omong pas setan, kalau dia mau mati, dia mau dengar. Omong terus, dia mau dengar, tidak dengar, omong terus. Kita pembagian adalah mengerjakan ini terus menerus, berulang-ulang. Yesus juga mengajar, menasihati berulang-ulang. Apabila dalam perjalanan, apabila sementara duduk sama-sama, apabila mau tidur, apabila mau bangun dari tidur, omong. Nah, kadang-kadang kita anak-anak di rumah nih bilang, mama nih omong terus. Ya karena lu belum rubah, makanya omong itu. Kalau rubah pasti omong poin yang lain. Begitu. Hanya karena belum dilakukan, maka harus omong terus. Begitu. Kalau tidak mau diomongin terus, rubah, lakukan. Sehingga sekali dua kali disampaikannya, lakukan sudah. Kenapa harus dikasih tahu berulang-ulang, diadar ulang-ulang? Nah itu sudah. Karena belum dilakukan. Atau ada pengertian yang lain. Kenapa dikasih tahu berulang-ulang? Bisa saja karena dia belum buat. Yang kedua bisa saja karena dia bandel. Yang ketiga bisa saja karena dia lupa. Yang berikut bisa saja karena apalah dia, orang bilang apa, gagal paham. Mau bilang bodoh di sekolah. Ya.
Artinya ada waktu di mana kita cari Tuhan tidak bisa ketemu lagi. Ada waktu di mana kita berseru Tuhan tidak dengar apa yang kita serukan dalam doa kita. Selagi masih diberi kesempatan, manfaatkan baik-baik kesempatan. Makanya Efesus 5 ayat yang ke-16 dia bilang, pergunakanlah waktu yang ada. Atur Bapak ini waktu yang sekarang kita miliki. Jangan semua waktu hanya untuk cari uang. Tapi akhirnya tidak ada waktu cari Tuhan. Wah, ini. Banyak orang hari ini akhirnya seluruh waktunya untuk cari uang. Seluruh waktunya untuk hal-hal duniawi. Begitu. Sehingga ketika diajak untuk cari Tuhan, dia bilang tunggu beta pensiun. Lu tahu sampai pensiun lu masih hidup. Atau belum pensiun engkau sudah MPP. Mati pelan-pelan, bukan masa persiapan pensiun. Mati mulai dari sebelah, tinggal geser ke sebelah aja, sudah sepi semua. Jadi jangan beralasan. Cari Tuhan, bertemu dengan Tuhan ini jangan banyak alasan, saudara. Sebab Allah tidak berurusan dengan orang yang berdalih. Hanya mereka yang mengatakan siap, bersedia. Itu saja yang Tuhan suka. Tidak usah banyak dalih. Karena itu saudara-saudara kasih dalam kasih Kristus, ini pekerjaan yang kedua, ini maksud oleh Yesus. Adalah pekerjaan berjumpa dengan Allah. Ya. Tidak semua orang memanfaatkan waktu hidupnya, hari-hari hidupnya untuk berjumpa dengan Allah. Tidak semua. Ya. Buktinya kita ada di sini, tidak semua tetangga terdekat datang juga. Ada yang tadi saya datang, ada yang di depan sini, ada yang bermain, ada duduk ngerumpi, ada yang macam-macam aktivitas siram bunga sore-sore. Padahal sebenarnya siram bunga itu datang sih, belum baru siram, bunga masih bisa hidup. Tapi kalau engkau tidak disirami firman Tuhan, justru engkau mati sebelum mati. Kata Wahyu 3 ayat 1. Ada banyak orang dikatakan hidup padahal dia sudah lama mati. Kasihan kan, mengerikan. Ada banyak mayat yang pesiar ke sana kemari. Tapi sebenarnya dia sudah mayat di hadapan Tuhan. Saudara kalau tidak jumpa dengan Tuhan, engkau mati. Saudara kalau tidak bergaul dengan Allah, sumber kehidupan, engkau dikatakan mati sebelum mati. Ya. Karena itu betapa pentingnya pekerjaan yang satu, pekerjaan berjumpa dengan Allah. Pekerjaan bersekutu dengan Allah, bergaul dengan Allah. Harus dilakukan secara terus-menerus. Selama masih hidup, selama masih ada waktu. Kan begitu. Terkasih dalam kasih Kristus. Ada orang ketika sudah meninggal, keluarganya kasih naik status, dia bilang begini. Telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik dan mencapai garis akhir. Ada satu lagi yang bilang ini, apalah begitu. Saya kadang-kadang baca status, apa kalau memang benar selama dia hidup, dia ada dalam sebuah perlombaan iman dan dia berjuang berjumpa dengan Allah, oke lah. Dan dia telah mencapai garis akhir itu, betul. Tapi kalau tidak, maka sama dengan pembohongan publik. Ya, kita bikin pembohongan publik. Begitu. Ada lagi kalimat-kalimat yang lain yang kadang-kadang juga terkesan bahwa orang ini selama hidup ini wah luar biasa kesetiaannya dengan Tuhan. Ya. Ada salah. Ya. Berharga kematian orang-orang yang dikasihinya. Ya. Saudara, oke lah. Kalimat-kalimat kutipan dari Alkitab itu boleh dipakai, tapi kalau pas orang banyak, kalau pas depo orang, kasihan kan? Saudara akan menjadi orang yang sangat berharga di mata Allah pada waktu selama kita hidup. Waktu kita tidak hanya orang bilang apa, kita kobo semua untuk hal-hal jasmani, jangan. Itu ketika kita mati, kematian kita tidak berharga, tidak bernilai, saudara. Tapi kematian akan dikatakan berharga manakala ketika selama engkau hidup. Engkau tidak ego, engkau tidak mementingkan diri dengan waktu yang ada untuk kebutuhan perut saja. Tapi engkau ada waktu untuk bergaul dengan Allah. Berjumpa dengan Allah, engkau manage waktu itu dengan baik. Sehingga ketika engkau mati, pantaslah engkau dikenakan ayat ini yang mengatakan, berharga kematian orang-orang yang dikasihinya. Maka itu pas. Tapi kalau, kita semua tahu ya, orang itu ada yang mati karena sementara dalam keadaan mabuk, sementara dia menjalani perselingkuhan dengan istri
muda, ada yang istri mas modok, setengah istri tua. Lalu ketika mati orang bilang, ya berharga kematian. Mana dia punya harga yang mana? Berharga yang di mana? Macam-macam lah ya. Kita tidak pernah mencari hakim, tapi paling tidak kita lihat dan kita tahu. Kita tahu. Begitu. Kalau hidup dalam dosa, dalam kejahatan, habis waktunya untuk kejar uang, tidak ada waktu berjumpa dengan Allah, lalu pada waktu mati dikatakan berharga kematiannya, sabar dulu. Lebih parah lah ada bilang telah berpulang ke pangkuan Bapa. Aduh, enak banget. Cari pangku, sana cari lain. Coba cari bangku, Pak, cari pangku. Coba berpulang ke bangku Bapa di sorga, Pak, cari pangku nah. Banyak orang mati berharap cari tampak enak semua. Tidak ada orang yang cari tampak kurang enak. Oke lah, tapi yang menentukan Alkitab menyatakan apa yang kau tabur itu juga yang kau tuai. Akhir hidupmu yang akan menuai apa yang selama kau ada dalam dunia. Roma katakan menabur dalam daging menuai kebinasaan, menabur dalam roh menuai kehidupan kekal. Jadi Tuhan Allah tidak akan terkecoh dengan setiap statement-statement kita di dunia maya. Lalu dia ikut, oh iya karena keluarga besar sudah tulis semua begitu, dan sudah saya ikut. Tidak ada. Memangnya rapat di DPR ke voting, jadi suara terbanyak nah ikut. Keputusan Allah itu sesuai apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai. Tidak bisa karena banyak orang seomong begitu, jadi Tuhan ikut. Ikut saya karena banyak orang sudah bilang, nah. Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Karena itu saudara, pekerjaan yang kedua adalah pekerjaan berjuang mencari Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Selagi masih ada napas, ada hidup ini, manfaatkan baik waktu-waktu hidup yang ada. Sehingga ketika kita meninggal pun, kita sudah mengatur seluruh waktu hidup kita dengan baik, sehingga kita dikatakan berharga, bernilai ketika kita mengalami kematian. Kan begitu. Itu hal yang kedua bahwa Tuhan butuh. Manfaatkan waktu itu cari Tuhan. Banyak orang kita ajak untuk datang ibadah alasan terlalu banyak. Tapi kalau arisan dia alasan memang. Karena nanti kalau tidak bikin nama keluar orang isi kembali di dalam goyang ulang. Ya. Biar dia nama keluar tapi kalau dia sudah ada tukar dengan orang lain yang ada. Jadi mesti hadir. Berarti kesetiaan orang ikut arisan dan kesetiaan orang beribadah. Yang ikut arisan lebih setia daripada ikut ibadah. Tapi dengar baik, berapapun yang kau ikut arisan, berapa uang, saya tidak jamin uang itu lama yang kau pegang. Karena waktu yang kau ikut, lubang setunggu memang, yang kau ambil langsung isi itu lubang. Gitu. Beberapa uang yang kau ikut arisan, habis seketika. Tapi yang kau datang sama Tuhan, berkatnya luar biasa. Lebih dari sekedar yang kau ikut arisan. Karena itu betapa pentingnya saudara setia mencari Tuhan. Selagi masih ada waktu. Sebab hikmahnya, ya maknanya. Alkitab berkata dalam Timotius itu dibilang, ya, sebab ibadah itu berguna. Ya, coba kita lihat 1 Timotius 4 ayat 8. Kata Paulus kepada anak dirinya Timotius itu, ibadah itu punya guna itu. 1 Timotius 4 ayat 8. Kita baca sama 2-3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup maupun untuk hidup. Jadi ibadah ini luar biasa. Tetapi ibadah itu apa di situ? Berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Janji berkat untuk hidup hari ini yang kita hidup dalam dunia. Tetapi janji berkat untuk hidup yang akan datang. Hidup kekekalan. Double berkatnya. Amin. Segala aktivitas yang lain hanya untuk sebatas engkau masih dalam dunia. Selesai. Berakhir. Tetapi perjumpaan dengan Allah. Mencari Allah. Dalam artian beribadah dengan Allah. Ini sebuah pekerjaan. Berkatnya double, saudara. Banyak orang tidak tahu hal ini. Mereka pikir ibadah tidak penting. Orang kurang kerjaan untuk bisa sembahyang. Malah ada bilang, kasihan yang pi persekutuan doa itu. Itu orang-orang kasihan dong itu.
Kasihan karena apa? Itu anak muda dong, belum dapat kerja, nasib kasihan. Belum dapat jodoh, kasihan. Yang tua-tua dong itu kasihan, karena semua mati, jadi bisa sembahyang. Dong pikir orang datang sembahnya orang kasihan, padahal dia yang tidak datang itu yang terlalu kasihan dia itu. Karena dia tidak dapat ini berkat double ini, saudara. Amin. Kasihan dia yang tidak datang ini, karena dia tidak dapat ini berkat double ini. Berkat berkali-kali lipat ini, saudara. Mencari Allah, perjumpaan dengan Allah, berkatnya double. Bahkan dia bilang dalam segala hal, ya, dalam segala hal, saudara lihat, berguna, bermanfaat. Dalam segala hal berarti banyak hal, banyak aspek kehidupan kita. Beribadah dengan Allah, bersekutu dengan Allah, manfaatnya terlalu banyak kita akan terima dari Allah dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Baik itu untuk anak muda, baik itu untuk kita orang tua, baik itu untuk kesehatan, baik itu umur panjang, baik itu makan minum, baik itu jaminan hari tua, jaminan hari depan, segala macam. Semua ada disediakan Tuhan. Janji-janji Tuhan itu terlalu banyak, saudara. Kalau baca janji Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, banyak janji Tuhan. Dan itu bisa kita alami sejumlah janji Tuhan itu ketika kita cari Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Secara tekun kita lakukan itu. Dengar, kita akan mengalami janji Tuhan untuk hari ini. Bahkan untuk yang akan datang kita akan mengalami. Amin. Karena itu saudara, betapa pentingnya pekerjaan yang kedua. Pekerjaan bergaul dengan Allah. Pekerjaan memberi waktu kita. Korbankan waktu tenaga kita untuk berjumpa dengan Allah. Ya, syukur hari ini sudah mulai longgar ya. Kita bisa beraktivitas, beribadah kembali. Gereja sudah buka, Persatuan Doa Panjang sudah buka. Libatkan diri, jangan tunggu mulai tutup kembali bilang, beta heran nih, soal habis pikir salah panjang zaman ini. Baru pernah beta lihat gereja tutup. Terlalu betul ini pendeta. Dia hanya jaga, dia tunggu di komen-komen, tapi ketika buka kembali dia sunti. Orang model begini dia aneh betul. Selagi buka datang sudah, jangan tunggu tutup baru kau komen. Kesana status di Facebook, mulai kritik sini, kritik sana. Tapi ketika mulai normal dia sunti. Tutup baru dia mulai komen. Ini orang aneh. Gitu. Manfaatkan, selagi masih ada kesempatan untuk diberi keluasan beribadah, hadir sudah di situ. Nikmati lawatan Tuhan, nikmati berkat Tuhan di situ. Kan begitu. Yang ketiga yang terakhir. Saudara, pekerjaannya dimaksud oleh Tuhan. Hal yang ketiga, pekerjaan yang ketiga. Mari kita lihat Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Kita baca sama-sama ayat itu. Sorry, Galatia 6 maksudnya. Saya Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10. 1, 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Garis bawahi, selama apa di situ masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Ini pekerjaan. Pekerjaan berbuat sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang baik kepada semua orang. Lalu ditambahkan lagi, tetapi yang terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ada dua kategori banyak orang, semua orang. Tapi kategori yang kedua, kelompok. Yang kedua adalah kelompok orang-orang terdekat kita. Ya. Masih ada kesempatan, buatlah sesuatu yang baik kepada orang lain. Ya. Perbuatan baik menurut sudut pandang ajaran Kristiani bukan karena supaya kita mendapat selamat. Beda dengan saudara kita yang lain, mereka punya tafsiran berbuat baik supaya mendapat selamat. Kalau kita bukan. Berbuat baik bukan supaya mendapat selamat, tidak. Berbuat baik karena memang Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik bagi kita. Amin. Jadi kita meneladani Tuhan yang kita imani dalam Yesus Kristus. Perbuatan baik Yesus itu terbukti di atas salib. Nyawanya dipertaruhkan bagi kita. Kalau dia punya nyawa saja diberi buat kita, lalu kita beri apa bagi dia? Ya, seberapa yang kita bisa jangkau, lakukan itu. Bagian dari melakukan sesuatu yang baik kepada sesama kita.
Kalau kita baca dalam Matius 25 itu ada satu perikop, itu penghakiman terakhir itu, ketika itu anak manusia mengatakan, atau Yesus mengatakan bahwa ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian. Itu salah satu tuh. Lalu orang-orang itu akan bertanya, kok kami menemukan engkau di mana sehingga kami mau kasih engkau pakaian? Lalu dia akan mengatakan, aku ada di sekitar kamu itu sesama-sesama kamu. Nah, sementara kita ini, saudara, soal pakaian ini saya lihat bahwa kadang-kadang ini kita bingung mau pakai pakaian yang mana, sementara orang lain bingung karena tidak ada pakaian. Sementara kita yang lain, kita bingung menghadap buka lemari banyak model di situ. Kita bingung mau pakai pakaian yang mana. Makanya kadang-kadang habis waktu, siap lama itu hanya karena apa? Bingung. Tes habis, buka tes ini, buka tes, gantung kembali. Pakaian terlalu banyak. Orang lain bingung mau pakai pakaian apa karena memang tidak punya. Kita lain bingung karena kita mau pakai model yang mana karena terlalu banyak. Ada yang sukses juga dia saing ini Pak, dia pun kain bagus, dia model bagus, kita mau kasih orang juga. Waktu itu kain mahal jahit. Padahal pembarang polisi tidur 3, tapi dia mau kasih orang susah. Kapan engkau mengatakan bahwa engkau berbuat sesuatu yang baik bagi orang lain? Ketika mati keluarga angka sekas mati di peti semua. Mau pikul beban dosa, kau pikul beban pakaian lagi. Sepatu satu dia sendiri rak tinggi, 3 laci. Saya semua di peti mayat sana kok. Mau pikul beban mana tengah mana. Orang lain bingung karena mau pakai sepatu, tidak ada punya sepatu. Kita bingung karena 3 laci ini mau pakai model yang mana. Mau ada hak, kau ada hak, kau mau apa yang ujung lancip, kau yang ujung tumpul, kau yang bengkok sini, bengkok sana. Di sini ada yang begitu, bingung karena mau pakai mana. Kalau ada, nah kasih tahu sama ini kok. Kalau tim pengejilan di mana kumpul, kau bawa isi di karung, kau pakai seorang di sana. Berbuat sesuatu yang baik ke seorang selagi masih ada kesempatan. Amin. Lain aminnya pelan-pelan. Dia pikiran karena dia biasa begitu. Ini Tuhan minta pekerjaan yang satu ini, pekerjaan berbuat baik. Kapan engkau buat? Kalau engkau bukan sekarang ini. Sekaranglah waktunya buat sesuatu yang baik sudah. Satu waktu kesempatan itu berakhir. Saudara mau kasih uang berapa sama orang, tapi kalau waktunya sudah lewat, mau kasih berapa banyak juga itu tidak pas. Selagi pas waktunya, bukan soal berapa banyaknya, tapi soal engkau tergerak hati mau buat ke tidak. Tapi kalau terpaksa berbuat, mau kasih banyak juga tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Tidak ada berkatnya. Ada bilang, ini kalau bawa sebenarnya macam kasih makanan minum. Kalau model begitu, dan bisa pakai. Sana ada Tuhan, sana catat, sana ada penilai. Sana ada guna. Dia kasih dia mulut sama ke pantai ayam baru dia kasih orang. Beta nih kalau kasih baru mengomel begitu bikin apa? Lebih tidak usah kasih sah. Begitu. Buat sudah yang terbaik, buat sudah. Begitu. Kau punya orang tua masih ada, pi kunjungan dia, bawa, dia suka makan apa, bawa kasih dia. Jangan tunggu dia mati baru kau bawa babi besar, sapi, mau kerbau, bikin apa. Mau masuk tank, baru mulai sengaja korek ini babi, ini sapi, dan baterai, kiri kasih baru lihat, siapa ini. Bawa beras karung-karung, bikin apa, orang lain yang makan mulut baminya, kau orang tua tidur mulut terkancing. Kasih makan dia waktu masih hidup ini. Kasih dia pakaian apa, makan apa, kasih dia mau makan berapa, kau makan juga sedikit. Tunggu mati mau bawa banyak-banyak juga orang lain yang mulut baminya kita, orang tua tidak makan. Mau buat sesuatu yang baik, bikin masih ada kesempatan ini. Ini kita pembudaya, ini tunggu mati baru dong baku rampas mayat, 1 rui di sini, 1 rui di sana. Kas tunjuk dok mau rasa sayang. Waktu masih hidup itu 1 orang yang bengkok ada urus yang lain bilang titip salam kami masih sibuk. Kalau semua mati baru mau kerubu datang, semua berhak habis, semua sayang habis. Terlalu kemana kok kadang-kadang saya lihat ini kebiasaan. Mau di Rote, mau di Timur, karena saya istri Rote, jadi saya juga lihat kadang di Rote juga ada. Di Timur sini malah banyak lagi. Malah ada menangis sambil tuturkan. Dia pun rasa sayang, saya begini, ngomong banyak mulu babu, saya sampai mati.
Lu mau kasih tahu lu pun sayang ke mana juga. Bikin apa kok disebut? Mau bikin apa-apa itu masih ada kesempatan, bikin sudah. Datangi dia, sudah mau bawa apa, bawa sudah. Begitu. Amin. Jangan tunggu. Sumati mau bawa apa yang terlalu mahal juga sama. Boleh dikatakan terlambat bagi dia yang membutuhkan untuk kita buat sesuatu yang baik baginya. Terlambat. Di kampung istri saya itu ada seseorang itu yang sudah sukses. Dia punya mobil, dia sudah pegawai, rumahnya bagus. Tapi dia mama kandung, mama janda itu rumahnya reot-reot. Ketika musim hujan datang, dia minta tolong orang naik ke tutup di rumah, di atap pakai terpal, bungkus rumah dan terpal. Sementara di panas, terlalu jauh dari situ, ada oto, rumahnya bagus. Tapi di mama kandung yang mengandung dia 9 bulan lebih, berjuang melahirkan dia, membesarkan dia sampai dia jadi orang yang sukses. Tidak bisa lihat, mungkin dia buta, tidak lihat di mama rumah sudah mulai reot-reot, tidak bisa usaha untuk ganti atap ke apa. Cara orang lain yang bantu di mama untuk bungkus rumahnya pakai terpal, supaya hujan datang di mama bisa berlindung. Kasihan. Saya pergi di kampung istri saya, waduh sedih. Itu menjadi bahan perbincangan orang di kampung itu. Biasa orang mengatakan labu seada hati, mata tahu ini aneh, ini setan cuma buang di hati. Soalnya ada hati. Mama kandung ini loh, bukan mama tiri, bukan. Mama kandung. Kalaupun mama tiri itu mama piara, mama angkat itu mama, itu orang tua. Apalagi ini mama kandung. Tapi itu sudah. Nanti dia tunggu mati dulu baru dia datang. Sekarang kan begitu. Hampir di beberapa tempat saya temukan yang model begitu. Rumah orang tuanya tidak diperbaiki dengan baik. Nanti mati dulu baru di kuburan ini kita buka gigi, saya gigi kelihatan. Mengkilatnya luar biasa. Taruh meter listrik di situ, taruh radio, taruh vas bunga gagagar di situ. Muka sias, mau gagah model apa juga itu tulang yang ada di situ. Orang tuamu tidak akan bersyukur bahwa engkau bikin gagah itu kuburan dan di rumah. Tapi kalau selagi dia masih ada, engkau bikin baik dia punya tempat, engkau beri dia makan, engkau sedia pakaian yang bagus, maka dia akan memberkatimu dalam doanya. Tapi waktu dia mati berbuat sesuatu yang baik, percuma, sia-sia, terlambat. Mazmur 88 ayat 11-12 dia bilang, perbuatan kasihmu dapatkah diberitahukan sampai kepada alam maut? Kan tidak. Kasih kita tidak akan diberitahukan. Tidak mungkin itu. Semuanya itu ada di negeri segala lupa. Dan tidak mungkin itu terjangkau. Karena itu hal yang ketiga, berbuat sesuatu yang baik. Jangan tunggu yang besar-besar. Ya. Saudara jangan tunggu engkau bawa semen 100 sak sumbang gereja mana baru ada yang posting, ada yang kesna di koran, muat di koran halaman pertama engkau sumbang. Jangan tunggu 100-500 sak engkau sumbang. Yang bisa engkau jangkau lah, begitu. Contoh kecil, kau ke pasar itu beli sayur, itu beli di orang kampung yang berdatang dan PKA, yang rambut tahu sisir, itu beli di situ. Jangan beli di situ, tawar sampai murah lah. Dia suka kasih murah, kau bilang, kamu tanam sendiri jika kurang harga. Dia yang tawar sayur, orang kampung sayur, dia ada pun HP, ada 2, dia turun dari oto. Dia bawa kendaraan sendiri, tawar orang kampung sayur, semurah lah, tawar murah lah. Kapan engkau berbuat sesuatu yang baik? Kalau hanya beli sayur yang murah saja, engkau tawar sampai itu orang kampung sayur saudara harga. Masih banyak bahasa kiri kanan lagi. Oh, membuju-buju imam tua sampai kaskuran. Tapi kalau dia belanja di mall, belanja di Lipo, dapatkah engkau pergi tawar di penjaga di situ bilang kaskuran lah kok? Gengsi karena harga sudah tempel memang di dalam laci di etalase situ. Harga tempel berapa di situ beli sudah. Tapi kalau orang kampung kasih tahu harga dia kaskuran. Saudara, bagaimana engkau melakukan sesuatu yang baik kalau engkau ada kesempatan tapi engkau tidak manfaatkan kesempatan itu dengan baik. Beli dia punya jualan itu karena dia lagi butuh uang yang sangat terpepet untuk dia beli makan untuk waktu dia pulang dari pasar itu. Begitu. Dengan membeli sayurnya sama dengan engkau lagi memberkati dia, berbuat sesuatu yang baik baginya. Amin. Jangan tawar sampai. Begitulah mengomel sendiri. Apa perlu tanam sendiri jual malah itu kalau mau beli itu
Masih umum banyak lain. Saya kalau jalan dengan mama di rumah, tapi kalau ketemu mama jauh om mama ya. Ada sayur di depan situ, tapi kau mesti putar lah dari sana. Sayur semua sama model. Beli yang sini sudah supaya kasih itu kotong jangan lama-lama. Tapi mesti ambil lorong siksak sini sana. Pidato-pidato sayur yang sama yang tadi kotong parkir kok ada sayur di muka situ. Kadang-kadang makanya. Karena kalau di sana ikut, saya sampai 5 menit balik. Kalau jalan sama mama lama, pada bola-bola aja beli yang itu yang ada di situ. Tapi dia mesti ambil halumpi di sana. Ikan juga ada, ikan dikasih, tapi mesti ambil di bagian ujung sana. Begitu, putar-putar datang, memang langsung kompak di situ, udah harga sama semua. Lu mau putar ke mana aja di lorong mana, pun udah harga sama. Karena ada jaringan. Ada yang jual murah itu cari hal namanya. Harga harus sama, seragam. Nah kita pembeli kita pikir, oh paling di ujung agak jauh di harga kalah. Lupi sudah. Putar-putar kembali datang. Teo ini sudah harga yang sama di sana. Sudah. Gitu. Karena itu saudara, memang kita ini kadang-kadang perhitungan kali bagi ini bikin kita akhirnya menunda untuk berbuat sesuatu yang baik bagi sesama kita. Timbang, akhirnya tidak jadi bikin sesuatu yang baik. Jadi karena itu, mari hari ini firman Tuhan bilang, kerjakan pekerjaan ini. Pekerjaan berbuat baik ini. Selama masih ada kesempatan, masih ada hari siang, lakukan ini sudah. Jangan tunda. Engkau tidak tahu selangkah dalam hidupmu kapan Tuhan panggil engkau. Masih ada hari ini, masih hidup. Kerjakan ini, perbuatan baik. Tolong orang, bantu orang. Peduli dengan orang, jangan hidup egois, jangan hidup mementingkan diri. Filipi pasal 2 di sana ayat 23 atau ayat 3 dan 4 di sini dia bilang apa? Ya, jangan setiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi perhatikan juga kepentingan orang lain. Coba dilihat Filipi 2. Filipi 2 ayat 3 coba. Filipi pasal 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Ya, yang seorang menganggap yang lain ya lebih utama daripada dirinya sendiri. Lanjut ayat berikut. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Berbuat baik ini sama dengan kita jangan urus kita pun diri sah. Peduli dengan orang lain juga yang lagi butuh kita punya perhatian, kepedulian. Banyak orang hari ini cenderung mengurus diri sendiri, mengejar kepentingan diri sendiri, tanpa peduli dengan kepentingan orang lain. Kita tuh omong orang lainnya jauh-jauh. Dalam satu rumah saya kadang-kadang bab tua soal peduli mam tua. Mama tua soal peduli suami dan seterusnya. Orang tua kadang-kadang kurang peduli anak-anak kadang kurang peduli orang tua. Dia kejar, dia pun senang sendiri, dia pakai kepentingan sendiri. Apalagi dengan orang lain yang tidak hubungan keluarga, lebih lagi tidak peduli. Firman Tuhan ajar kita lain, Bapak Ibu, ada sekali. Karena Kristus telah mengerjakan pekerjaan satu ini. Kalau Anda kata Kristus hanya pikir dirinya sendiri, tidak mungkin dia jauh-jauh tinggalkan takhta kerajaannya. Ada dalam dunia yang penuh susah ini, penuh dosa. Tapi karena dia pikir kepentingan saudara dan saya, maka dia ada dalam dunia, mengorbankan nyawanya. Dan seolah-olah terkesan tidak peduli nyawanya, hanyalah untuk peduli saudara dan saya punya keselamatan. Amin, amin. Karena itu belajar dari ini. Kristus mau kita kerjakan pekerjaan yang baik ini. Pekerjaan memperhatikan kepentingan orang lain. Ketimbang kita mengejar kepentingan diri sendiri. Jangan egois, jangan ingin menang sendiri. Jangan cari senang sendiri. Tapi perhatikan orang lain juga lagi butuh uluran tangan kita. Orang lain lagi butuh perhatian dan kepedulian kita. Dengan cara yang kita bisa buat. Dengan cara yang kita bisa jangkau. Ya, bukan soal berapa banyaknya. Tapi soal bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan minta lewat firman. Ada ayat yang terakhir saya tutup khotbah ini tentang perbuatan baik. Coba kita lihat dalam Yakobus pasal 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Kita sama-sama baca 2, 3. Dan jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Hari ini sudah dengar, sudah tahu. Tapi kalau pulang dari sini dan masih timbang-timbang yang tidak jadi buat, Alkitab bilang ia berdosa. Ia sudah tahu tapi tidak melakukannya.
melakukan perbuatan baik yang saya sudah kasih tahu hari ini, engkau timbang kali bagi karena engkau rasa rugi, engkau rasa menyesal, engkau rasa engkau berkekurangan nanti waktu engkau tolong orang. Dengar, engkau berdosa ketika engkau tidak melakukan sesuatu yang engkau tahu, dalam artian melakukan perbuatan baik. Setelah engkau tahu dan tidak melakukannya, engkau berdosa. Karena itu mari, lakukanlah yang bisa kita buat, yang bisa kita lakukan. Sekecil apapun, jangan sampai engkau ketinggalan dalam melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Amin. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Mari tunduk kepala Bapak Ibu adik sekalian. Kita akan bersyukur buat firman yang telah melawat kita. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, terpuji nama-Mu. Hamba telah berakhir suara hamba untuk menyatakan dan memperkatakan kebenaran firman. Tapi Roh Kudus, hamba percaya tidak berakhir karya-karyanya mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Mampukan kami supaya kami bisa menggunakan hari-hari hidup kami dengan baik. Melakukan pekerjaan, menasihati, menegur, memperingati orang lain. Melakukan pekerjaan, mencari wajah-Mu, bersekutu dengan setia. Melakukan pekerjaan, perbuatan baik. Menolong, peduli dengan orang lain, membantu orang lain. Itu yang harus kami lakukan. Mampukan kami Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami syukur buat firman-Mu, kami siap bawa persembahan syukur kami. Dikuduskan, diberkati Tuhan, memuliakan nama-Mu. Menjadi alat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan, haleluya. Amin. Waktu saya kembali.